Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini izinkan saya menyampaikan materi manajemen keuangan, yaitu manajemen modal kerja. Nah, sebelum itu saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul, kelas manajemen B dengan nomor NIM 210-903-502190. Kita masuk pada materi, yaitu A. Pengertian modal kerja. Modal kerja mempunyai dua kosakata atau elemen dasar, yakni aktiva lancar, current asset, dan kewajiban lancar atau current liabilities. Manajemen modal kerja memerlukan kedua elemen ini untuk menentukan bagaimana kegiatan operasional kantor agar pengelolaannya berjalan dengan baik. Manajemen modal kerja atau working capital management menurut Harjito dan Hartono merupakan manajemen dan elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Bahwasanya A. Pengertian modal kerja. Modal kerja adalah sebuah strategi dalam akuntansi yang fokusnya pada pemeliharaan keseimbangan current asset dan liabilities pada perusahaan. Manajemen modal kerja juga melibatkan hubungan antara aset jangka pendek dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Nah, dalam hal ini, seperti ini berhubungan pada pengelolaan kas, persediaan hutang piutang. Suatu analisis dalam modal kerja sangat penting bagi analisis internal maupun analisis eksternal, karena ada hubungan yang berkesinambungan antara modal kerja dan juga kegiatan sehari-hari di sebuah perusahaan. Jikalau pengurusan modal kerja tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, maka dapat menyebabkan kegagalan pada perusahaan. Dalam pengoperasiannya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian, contoh untuk membayar gaji para karyawan, membeli bahan baku mentah, membayar biaya transportasi, membayar biaya listrik, dan sebagainya. B. Tujuan manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja juga memiliki beberapa tujuan yang diperlukan, yakni yang pertama, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Nah, yang kedua yaitu dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, jikalau rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana dari para kreditor. Dan yang keempat, karena adanya menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang kelima, sebagai perlindungan atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja. Kita masuk pada bagian C, yaitu jenis modal kerja. Menurut ahli A.W.T. Taylor mengatakan ada dua jenis modal kerja yang dikelompokkan, yakni satu, modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau dalam perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Di jenis modal kerja permanen dibagi menjadi dua, yakni yang pertama modal kerja primer. Modal kerja primer merupakan modal kerja yang minimal harus ada dalam setiap perusahaan agar fungsinya untuk menjamin si perusahaan tersebut dapat tetap untuk beroperasi. Modal kerja normal merupakan modal kerja yang wajib dan harus agar si perusahaan terbiasa hanya untuk bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Kita masuk bagi bagian kedua, yaitu modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah yang menyesuaikan dengan setiap perubahan kegiatan maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut.
atau bisa berfluktuasi dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan atau produksi. Di modal kerja variabel terdiri dari yang pertama, modal kerja siklus merupakan suatu modal kerja yang tingkat fluktuasi konjungturnya dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan. Yang kedua, modal kerja musiman merupakan jumlah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk pencegahan atau antisipasi jika ada fluktuasi di setiap kegiatan perusahaan. Yang ketiga, modal kerja darurat. Modal kerja darurat dalam modal ini jumlah di setiap kebutuhan yang akan dipengaruhi oleh setiap keadaan-keadaan yang terjadi pada luar maupun di perusahaan. Sebuah usaha akan dikatakan sehat jika posisi pada modal kerjanya stabil, yang berarti harus ada dua jenis modal kerja yang disebutkan tadi tersedia di setiap perusahaan. Pada setiap harinya, kebutuhan pada modal kerja dalam suatu periode belum tentu akan sama. Penyebab dari ketidaksamaan ini adalah yaitu berubah-ubahnya setiap proyeksi pada volume produksi yang akan dihasilkan di perusahaan tersebut. Pada perusahaan itu bisa jadi disebabkan karena adanya permintaan yang berbeda atau tidak sama dari saat waktu satu ke yang lain. Maka dari itu, setiap kebutuhan modal kerja juga akan mengalami perubahan di penentuan besarnya modal kerja. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi besar suatu modal kerja, yakni yang pertama, kita masuk yang pertama yaitu periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengeluaran pada kas. Rata-rata pada setiap harinya, jika jumlah pada pengeluaran setiap harinya tetap, tetapi makin lamanya suatu periode perputaran, maka dengan itu jumlah modal kerja yang akan dibutuhkan akan semakin besar. Yang dimana dimaksudkan dengan periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja adalah suatu keseluruhan dari suatu periode yang meliputi dari jangka pemberian kredit yang dibeli, lamanya suatu proses produksi sendiri, lamanya penyimpanan bahan mentah yang ada di gudang, lamanya barang, maka dari itu disimpan dalam jangka waktu dari penerimaan piutang. Nah, sedangkan pengeluaran yang dimaksud di sini adalah biaya dari rata-rata per hari untuk para pembeli bahan baku itu sendiri. Pembayaran dari gaji buruh, bahan pembantu lain dan lain-lainnya, dan konsumen modal kerja. Kita masuk pada bagian D, konsumen modal kerja yang dibahas yaitu dalam kerja konsep kualitatif, yaitu modal kerja neto atau net working capital yang merupakan kelebihan antara aktiva lancar di atas hutang lancarnya. Komponen modal kerja mencakup aktiva lancar dan hutang lancar, yaitu aktiva lancar menurut ahli. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi berupa uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya, atau paling lama 1 tahun, atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Nah, yang termasuk aktiva lancar adalah A. Kas, uang tunai, dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Pada bagian B, investasi jangka pendek atau temporary investment, obligasi pemerintah, obligasi perusahaan industri, dan surat utang sejenis, dan saham perusahaan lainnya yang dibeli untuk dijual kembali dikenal sebagai investasi jangka pendek. Pada bagian C, wesel tagih atau notes receivable, tagihan perusahaan pada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu promise. Pakai bagian D yaitu piutang dagang atau akun receivable. Piutang dagang meliputi keseluruhan tagihan atas langganan perseorangan yang timbul
karena penjualan barang, dagangan, atau jasa secara kredit. Pada bagian E, yaitu penghasilan yang akan masih diterima atau akun revocable. Penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena telah memberikan jasa-jasanya kepada pihak lain, tetapi persyaratannya belum diterima sehingga merupakan tagihan. F. Persediaan barang atau inventories. Barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali yang masih ada di tangan pada saat penyusunan neraca. Bagian G, biaya yang dibayar di muka atau repair expense, pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain tetapi pengeluaran tersebut belum menjadi biaya satu dari jasa pihak lain yang belum dinikmati oleh perusahaan pada periode yang sedang berjalan. Hutang lancar menurut ahli Munawir, yaitu hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah suatu kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek, dalam artian 1 tahun sejak tenggal neraca. Dengan penggunaan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, hutang lancar merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, atau hutang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. Nah, dan yang termasuk hutang lancar adalah yang pertama itu A. Hutang dagang atau akun payable. Hutang dagang adalah semua pinjaman yang timbul karena pembelian barang dengan atau jasa secara kredit. Nah, kita masuk pada bagian B. Bagian B yaitu penghasilan yang ditangguhkan atau difference revenue. Penghasilan yang diterima terlebih dahulu merupakan penghasilan yang sebenarnya yang belum menjadi hak suatu perusahaan. Pada bagian C, hutang dividen atau dividen payable. Hutang dividen merupakan bagian laba perusahaan yang diberikan sebagai dividen kepada pemegang suatu saham, tetapi belum dibayarkan ketika neraca disusun. Besar kecilnya modal kerja tergantung dari 2 faktor. Yang pertama, faktor periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya akses produksi, lamanya barang disimpan di gudang. Jika waktu penerimaan piutang. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap hari merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan lain-lain. Nah, sasaran yang akan dapat dicapai dari manajemen modal kerja yakni yang pertama, dapat meminimalkan sekecil mungkin dalam jangka panjang biaya dari modal yang digunakan untuk membiayai setiap aktiva lancar. Dan yang kedua, dapat memaksimalkan nilai dari perusahaan dengan dapat mengelak aktiva lancar sehingga tingkatan dari pengembalian investasi margin adalah lebih besar atau sama dari biaya modal yang dikeluarkan untuk pembiayaan aktiva lancar. Dan yang ketiga, dapat mengawasi pada arus dana ada pada aktiva lancar dan dari ketersediaan dana dari bersumber hutang, sehingga dapat perusahaan tersebut menjalankan suatu kewajibannya dalam masalah keuangan ketika jatuh tempo. Sasaran yang ada di atas menjelaskan bahwasanya modal kerja pada suatu perusahaan harus memenuhi jumlah yang cukup. Dalam arti luas, harus dapat membiayai pengeluaran setiap harinya atau operasinya perusahaan sehari-harinya. Jika ketersediaan modal cukup, maka akan sangat menguntungkan bagi suatu perusahaan.
agar dapat beroperasi secara efisien dan secara ekonomis. Dan bagi para perusahaan, mereka tidak akan mengalami kesulitan yang berarti pada keuangannya. Kita masuk bagian-bagian selanjutnya, yaitu investasi modal kerja. Investasi dalam modal kerja dapat dilihat dalam aktiva lancar pada laporan neraca, di antaranya investasi persediaan, investasi dalam piutang, investasi dalam kas. Ketiga komponen mengalami perputaran dalam perusahaan guna membiayai semua kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, dan kemudian semua biaya-biaya yang dikeluarkan kembali lagi ke perusahaan dengan nilai lebih tinggi dari modal sebelumnya. Investasi dalam persediaan merupakan elemen utama dari modal kerja yang aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah investasi dalam inventory merupakan masalah pembelanjaan aktif seperti halnya investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal inventory merupakan efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam penetapan besarnya investasi dalam inventory akan menekan keuntungan perusahaan inventory. Inventory ini merupakan persediaan barang yang selalu dalam perputaran, yang selalu dibeli dan dijual, yang tidak mengalami proses lebih lanjut di dalam perusahaan tersebut, yang mengakibatkan perusahaan bentuk dari barang yang bersangkutan. Investasi dalam piutang untuk memperbesar volume jualannya. Kebanyakan perusahaan besar akan menjual produknya dengan kredit. Dengan demikian, piutang merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Piutang memiliki tingkat likuiditas lebih dari persediaan. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produknya dengan kredit, guna meminimalisir risiko-risiko piutang yang kemungkinan tak tertagih. Investasi dalam kas. Kas merupakan aktiva lancar yang paling liquid yang dimiliki perusahaan. Semua transaksi yang ada di dalam maupun di luar perusahaan berkaitan dengan kas, bagaikan darah yang terus-menerus mengalir di dalam tubuh perusahaan, yang memungkinkan perusahaan itu dapat melangsungkan hidupnya. Dan aliran kas menjadi laporan utama bagi para investor sebagai bahan pertimbangan yang utama. Yaitu kesimpulan daripada materi ini, setiap perusahaan membutuhkan modal untuk membelanjai operasi sehari-hari. Kemudian dana yang telah dikeluarkan itu masuk lagi ke dalam perusahaan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan tadi. Elemen-elemen dari modal kerja seperti persediaan piutang dan kas pada hakikatnya mengalami perputaran sampai kembali lagi menjadi bentuk-bentuk kas dengan nilai yang lebih tinggi dari semua kas itu dikeluarkan. Investasi inilah yang dibutuhkan dalam perusahaan karena sifatnya yang sangat fleksibel, sehingga mampu menyesuaikan nilai barang terhadap gejolak pasar yang kian naik kian menurun. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.